Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Ini beberapa mitos-mitos mengenai olahraga yang perlu kita perhatikan. Banyak orang yang berpikir, oh ya kalau kita nggak lari itu nggak olahraga. Itu salah, ya. Olahraga itu nggak selalu harus ngos-ngosan, nggak selalu harus capeknya sama kayak kalau lagi lari. Karena olahraga itu banyak jenisnya. Mitos yang kedua, jika Anda tidak dapat menggunakan kaki Anda tidak mendapatkan olahraga yang baik. Gimana kalau misalnya kita lagi cedera, punya masalah di lutut, susah jalan, kita masih bisa menggerakkan otot tangan kita, dan itu sangat masih ada manfaatnya untuk otak kita juga. Lalu yang ketiga, mitosnya, yang harus Anda lakukan hanyalah berolahraga selama 20 menit, dan kemudian Anda bisa santai untuk sisa hari itu. Jadi yang penting juga adalah, walaupun kita olahraga, usahakan kehidupan sehari-hari kita itu masih aktif. Banyak jalannya, sengaja parkir motor atau parkir mobil yang agak lebih jauh supaya kita jalan kaki lebih banyak. Kita naik tangga dibandingkan dengan naik lift. Itu salah satu contoh untuk hidup lebih aktif. Lalu banyak juga yang masih berpikir, no pain, no gain. Kalau otot-otot ini rasanya nggak nyeri, kok kayaknya kurang. Nggak ada manfaatnya, kurang manfaatnya. Ternyata tidak. Setiap kali kita olahraga bukan berarti kita harus merasakan rasa sakit otot atau nyeri otot. Ya, bukan seperti itu. Jadi, kalau Bapak Ibu teman-teman semua itu berolahraga dan gak ada rasa sakit, nggak apa-apa. Karena manfaatnya juga buat otak masih sangat banyak. Ini beberapa mitos terakhir. 3 lagi, dikatakan Anda perlu mengkonsumsi bubuk protein dan suplemen untuk membentuk otot ketika Anda berolahraga. Sebenarnya nggak harus ketika kita olahraga, nggak harus untuk mengkonsumsi protein powder atau bubuk protein atau suplemen. Lalu, mitos yang selanjutnya yang banyak orang masih berpikir adalah jika Anda tidak berolahraga dari muda, itu berbahaya untuk mulai dari tua. Itu salah. Justru olahraga perlu dimulai di umur kapanpun. Walaupun kita perlu memperhatikan untuk keamanannya. Bila mana Bapak Ibu sudah memiliki kondisi tertentu yang bisa dikhawatirkan oleh dokter atau tenaga medis yang menangani Bapak Ibu, konsultasikan terlebih dahulu untuk olahraga apa yang aman untuk dilakukan. Yang ketujuh, yang terakhir, berolahraga di gym lebih baik daripada olahraga di rumah. Banyak orang yang masih berpikir, oh ya kalau mau olahraganya benar harus pergi ke gym dan yang lainnya. Kenyataannya banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan di rumah, dan kita bisa sehat, dan kita bisa mendapatkan kesehatan yang maksimal juga untuk otak kita mencegah penyakit Alzheimer atau pikun ini. Yang terakhir, kutipan yang ingin saya bacakan dari buku The Alzheimer Solution, dikatakan, kesehatan otak hanya dapat dicapai melalui kesehatan seluruh tubuh. Ketika Anda mengatasi faktor resiko vaskular, seperti tekanan darah, kolesterol tinggi, dan penyakit mikrovaskular, Anda tidak hanya melindungi jantung dan ginjal, tetapi juga otak Anda. Sekarang kita mau lihat mengenai bagaimana jam tidur kita itu berpengaruh kepada resiko Alzheimer's disease. Stres di dalam kehidupan kita ternyata juga bisa meningkatkan resiko terhadap pikun. Dan yang terakhir adalah pentingnya aktivitas otak. Kita langsung mulai ke jam tidur. Apa sih hubungannya jam tidur dengan pikun atau Alzheimer's disease ini? Ternyata ini salah satu ilustrasi. Ketika kita memiliki kualitas tidur yang buruk atau jumlah jam tidurnya juga tidak cukup, otak kita itu waktunya lebih sedikit untuk bersih-bersih akan sampah-sampah yang ada di otak kita.
Ya, gampangnya seperti itu. Dan ketika proses cleaning service di otak kita itu tidak terjadi secara maksimal ketika kita kurang tidur, lama-lama ada plak-plak yang terbentuk di otak kita yang dikenal sebagai beta amyloid. Dan ketika plak-plak itu mulai terjadi karena nggak ada waktu untuk membersihkannya, itulah yang akhirnya memicu kepada Alzheimer's disease. Dan biasanya ketika plak-plak itu udah muncul, biasanya ingatan kita juga sudah mulai terganggu. Biasanya jam tidur juga terganggu juga. Dan akhirnya karena jam tidur kita yang terganggu, akhirnya juga proses pembersihan sampah-sampah di otak juga tidak terjadi. Dan ini menjadi satu siklus yang terus-menerus terjadi. Makanya kenapa memperhatikan jam tidur kita, kualitas tidur kita itu sangat penting karena kita sedang memberikan kesempatan buat otak bersih-bersih. Ya, ini gambarnya saraf-saraf di otak kita yang kiri itu normal, tapi ketika sampah-sampah amyloid plaque itu sudah mulai terbentuk, itu bisa kelihatan ya, sel-sel sarafnya juga menjadi kurang sehat. Dan kita pengen mempertahankan seperti yang di kiri, salah satunya dengan memiliki jam tidur dan kualitas tidur yang baik. Intinya, yang terjadi ketika kita tidur adalah proses cleaning, clearing, organizing, dan consolidating. Ini yang terjadi. Dan jangan kita lewatkan. Apa sih efeknya kalau misalnya kita kurang tidur? Ternyata penelitiannya juga sudah menunjukkan orang-orang yang kurang tidur, kurang dari 6 jam khususnya, otaknya juga mengecil. Dan ini kita nggak mau. Yang kedua, ketika kurang tidur, resiko diabetes dan stroke meningkat, yang juga bisa memicu kepada Alzheimer's disease. Kurang tidur bisa membawa kita kepada kenaikan berat badan. Itu juga meningkatkan resiko Alzheimer's disease. Ingatan kita jadi singkat karena kita tidak memberikan waktu buat otak mengubah short-term memory menjadi long-term memory. Ingatan kita yang ketika kita lagi belajar, kita baru mengingat itu hal baru, otak kita tidak diberikan kesempatan untuk mengubah itu menjadi ingatan jangka panjang. Ya, lalu juga kemampuan untuk belajar, untuk fokus, untuk berkoordinasi juga kurang biasanya kalau kita kurang tidur, dan banyak hal lainnya. Jadi intinya ini, kali lagi, kalau kita kurang tidur, kualitasnya nggak bagus, otak tidak diberikan waktu untuk bersih-bersih dari sampah-sampah yang ada di sana. Ini beberapa mitos mengenai tidur. Banyak yang masih berpikir melewati atau kurang tidur 1-2 jam setiap harinya biasa aja, masih nggak apa-apa. Saya nggak ngerasain apa-apa kok perubahannya, saya juga masih bisa melakukan kegiatan dengan baik. Jangan lupa yang kita perlu pikirkan adalah untuk jangka panjangnya. Kalau kita terus keep 1-2 jam tidur setiap harinya, lama-lama build up, lama-lama terbentuk terus kebiasaannya. Dan kalau kita pelihara kebiasaan itu tahunan, resiko pikun itu lebih tinggi. Lalu yang kedua, banyak yang masih berpikir adalah saya bisa tidur kurang lagi weekdays, lagi kerja, nanti dibayarnya pas weekend. Pas lagi hari biasa kita tidur mungkin 6 jam, tapi nanti di weekend kita langsung dihajar tidur langsung 10 jam, 11 jam, 12 jam. Itu ternyata nggak bagus, kualitasnya nggak sama. Dan itu praktek yang perlu kita ubah juga. Ya, kalau misalnya kita pengen menurunkan resiko terhadap Alzheimer atau pikun. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10